Jadi nanti teman-teman nanti bisa download di. Oke. Jadi materinya adalah terkait dengan ini. Jadi ini ada proyek tahun 2019. Kebetulan saya juga sebagai ketua tim, bukan proyek yang besar, tapi ini bisa membantu memberikan pembelajaran terkait dengan bagaimana sistem informasi geografis itu bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan transportasi. Jadi ini pekerjaannya atau proyeknya itu judulnya itu membuat suatu dokumen kajian tentang rute aman selamat sekolah. Ini lokasinya di Kota Yogyakarta. Ya, sebentar. Itu ya, lokasinya di Yogyakarta. Kemudian ini beberapa latar belakangnya. Saya pikir tidak perlu saya sampaikan secara detail latar belakangnya. Nanti saya akan hanya sampaikan beberapa terkait dengan bagaimana GIS itu membantu menyelesaikan pekerjaan ini ya. Ini tujuannya itu. Nah, ini lingkup pekerjaannya. Yang pertama adalah penentuan kawasan. Jadi gini. Ini pekerjaan ini adalah miliknya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Intinya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini ingin membuat zonasi. Jadi gini, karena sekolah itu kan tersebar sangat heterogen gitu lokasi sekolah. Makanya teman-teman perhubungan Kota Yogyakarta itu pengen membuat zonasi sebenarnya kawasan rute aman selamat sekolah di Kota Yogyakarta. Ya, nanti kita lihat bagaimana zonasinya. Kemudian mengidentifikasi beberapa rute perjalanan ke sekolah pada kawasan RAS ini, rute aman selamat sekolah. Kemudian analisis kebutuhan perjalanan, kemudian prioritas ruas atau simpang, kemudian zonasi jarak dan penanganannya. Nah, pendekatan dan metodologinya, nanti mungkin teman-teman di yang transport ini bisa cek ini ya, ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan rute aman selamat sekolah ya. Jadi basisnya itu adalah menggunakan ini. Basisnya menggunakan peraturan menteri itu. Kemudian saya coba carikan ini di peraturan menteri itu. Saya carikan dari metodologinya kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama kita harus menentukan kawasan RAS dulu. Nah, kawasan RAS itu terdiri dari yang sebelah tengah ini, jadi penentuan kawasan bisa highlight dulu. Jadi yang pertama ini penentuan kawasan RAS, ini terdiri dari ini 3 ini. Jadi identifikasi titik lokasi sekolah, kemudian clustering sekolah yang berdekatan, jadi ada permintaan untuk clustering sekolah yang berdekatan, kemudian identifikasi lokasi pemukiman. Kalau identifikasi lokasi pemukiman sebenarnya mudah ya, kita bisa mengambil data itu dari rupa bumi Indonesia gitu, kemudian kita plotkan saja peta rupa bumi Indonesia, kita ambil bagian layernya yang khusus untuk pemukiman kan gitu, gampang ya. Kemudian identifikasi titik sekolah, pekerjaan ini gini, jadi kita menggunakan bantuan geotagging, jadi menggunakan geotagging, jadi saya meminta anak-anak surveyor untuk ke lokasi sekolah-sekolah itu, kemudian mengambil fotonya itu foto geotagging. Jadi foto geotagging itu nanti langsung kita plotkan ke GIS-nya. Jadi bisa ya, sekarang otomatis itu bisa. Jadi lewat foto geotagging, kemudian kita langsung kita plotkan ke dalam GIS-nya. Kemudian yang jadi poin utama adalah clusteringnya. Gimana menetapkan clustering sekolah yang berdekatan. Itu ya. Jadi pertama adalah penentuan kawasan RAS, kemudian identifikasi rute RAS, rute perjalanan ke sekolah. Ini peta rute siswa, kemudian peta volume dan kecepatan. Ini ada beberapa yang harus dianalisis. Ada lokasi sekolah pada jaringan existing, pola arus perjalanan anak, pola arus kendaraan pengantar, sirkulasi dan titik konflik, kemudian volume lalu lintas, kecepatan kompilasi data.
Kemudian yang terakhir adalah analisis kebutuhan perjalanan. Ini berupa alat transportasi yang digunakan, kemudian peta perlengkapan jalan yang diperlukan. Gitu ya. Nah, semua ini, jadi semua metode yang akan dilakukan itu pendekatannya menggunakan pendekatan GIS. Jadi nanti hasilnya itu adalah prioritasi tingkat kedalaman investigasi, kemudian prioritasi tingkat rute perjalanan berisiko, kemudian zonasi jarak penanganan. Ini kira-kira seperti ini ya. Jadi metodologinya kira-kira seperti ini. Ini saya sarankan dari Permen 16 2016. Ya, nanti kalau teman-teman yang transport ini nanti mungkin bisa coba cek ini terkait dengan ras. Ini perlengkapan yang diperlukan, jadi termasuk mengidentifikasi perlengkapan yang diperlukan ya, ada perlengkapan ada rambu, marka dan sebagainya lah macam-macam sampai ke halte, fasilitas parkir sepeda dan sebagainya. Oke. Kemudian ini gambaran lokasinya, ini data jumlah sekolah di Kota Yogyakarta. Jadi kita perlu mencari memetakan secara spasial posisi sekolah-sekolah yang ada di data ini. Ini karakteristiknya saya pikir ini aja. Nah, jadi ini. Jadi peta dasar yang digunakan itu yang pertama adalah wilayah administrasi. Jadi ini wilayah administrasi, data ini bisa didapatkan di stakeholder, bisa jadi dari Bapeda bisa, atau dari mana ya, mungkin dari PU bisa. Kalau ini data ini saya menggunakan data ini sumbernya adalah, kalau yang detail itu sebenarnya sumbernya adalah justru malah peta potensi desa. Peta potensi desa itu dimiliki oleh BPS. Jadi BPS itu memiliki peta spasial potensi desa seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan basis datanya, peta dasarnya. Jadi wilayah kajiannya itu adalah Kota Yogyakarta. Ini kira-kira Kota Yogyakarta. Yang warna merah itu, garis-garis merah itu adalah batas kecamatan ya. Kalau Jogja itu sekarang namanya bukan kecamatan ya, Kapanewon ya, Kapanewon, Pak. Ya itu. Sekarang Kapanewon bukan. Ya betul. Nah, ini yang merah itu adalah batas Kapanewon. Kemudian yang warna abu-abu itu, yang tipis-tipis itu adalah batas kelurahan gitu ya. Jadi ini kira-kira wilayahnya. Jogja itu kecil ya, 6,6 kali 8 km persegi. Oke, ini. Kemudian untuk melihat prioritas zonasi, kemudian coba diplotkan jumlah sekolah yang tadi ada di sini. Mana ya? Ini kan basisnya kecamatan. Kemudian data ini saya linkkan dengan data spasial kecamatan. Ini gitu, yang data tabular tadi, kemudian dilinkkan dengan data GIS ini, spasial kecamatan ini. Kemudian saya coba buat peta tematiknya, jumlah sekolah berbasis kecamatan. Jadi kalau dilihat dari jumlah sekolah, ini sekolah itu mulai dari SMP, SD, SMP sampai SMA gitu ya. Ini kalau yang dilihat dari itu, begitu diplotkan, kelihatan bahwa yang warna merah itu adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah sekolah yang paling banyak. Oke, yang hijau itu, yang semakin hijau itu berarti yang semakin sedikit, gitu ya. Gradasinya seperti itu. Di Kota Jogja yang paling banyak memiliki jumlah sekolah itu adalah Kecamatan Umbul Harjo. Oke, ini wajar karena apa? Karena lokasi atau luasan Kecamatan Umbul Harjo itu merupakan kecamatan yang paling luas di antara kecamatan di Kota Yogyakarta, oke ya. Kemudian yang pertama yang paling banyak itu Umbul Harjo, kemudian Gondokusuman sebelah atas itu, kemudian ada Jetis, paling sedikit itu di Kraton. Oke. Kalau melihat jumlahnya kita tidak begitu fair ya, tidak begitu fair. Kenapa? Karena Kecamatan Umbul Harjo jelas paling banyak karena luasannya itu paling besar gitu ya, luasannya paling besar. Kemudian kita coba melihat
prioritasnya itu tidak berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan kepadatan. Ya, kepadatan sekolah. Kepadatan sekolah itu menggunakan rumusan itu adalah jumlah sekolah dibagi kilometer perseginya. Jadi berapa sekolah per kilometer persegi. Jadi tadi kan sudah ketemu apa namanya? Ketemu jumlah sekolahnya. Kemudian dengan GIS itu nanti bisa dihitung langsung ya per masing-masing kecamatan itu, kemudian jumlah sekolah dibagi areanya, kan ketemu sekolah per kilometer perseginya, gitu ya, jumlah sekolah per kilometer persegi. Nah ternyata setelah dianalisis berdasarkan kepadatan sekolah itu yang tertinggi, kepadatannya tertinggi itu adalah Kecamatan Jetis. Jadi yang di sebelah atas itu warna merah itu. Jadi kelihatannya bahwa di Kecamatan Jetis itu jumlah sekolahnya itu paling padat sekolahnya dengan area kecamatan yang seperti itu, gitu ya. Yang paling jarang itu Umbul-Harjo. Jadi Umbul-Harjo yang tadi jumlah sekolahnya paling banyak, tapi ternyata kalau dilihat dari kepadatannya itu ternyata kepadatannya itu paling rendah, gitu ya. Jadi ini sudah bisa untuk menentukan prioritas ya, teman-teman sekalian. Paling tidak sebagai dasar kan. Artinya prioritas yang tertinggi, yang bayangannya yang paling kredit terkait dengan sekolah itu adalah Kecamatan Jetis kan, paling kredit ya. Padatannya paling tinggi kan gitu. Kemudian ada Kedontengan, Ngampilan, Gondomanan. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang area merah agak coklat itu kan cenderung di ini ya, bersebelahan ya. Jetis, Kedontengan, Ngampilan, Gondomanan ini ya. Nah ini. Ini analisis berdasarkan analisis kepadatannya. Oke. Kemudian tadi teman-teman surveyor itu kemudian saya minta untuk men-tagging ya, men-tagging lokasi-lokasi sekolah. Jadi sebenarnya ada dua metode yang kemarin digunakan. Yang pertama adalah mencari titik-titik lokasi sekolah itu based on Google Map gitu, Google Map. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mencari, sekarang kan bisa crawling data, itu juga salah satu trik GIS. Jadi teman-teman kalau sudah familiar dengan Google Earth atau Google Map gitu, teman-teman bisa melakukan crawling data. Crawling data itu pengambilan data dari Google Map atau Google Earth, kemudian diplotkan di sistem informasi geografi. Jadi ini sebagian itu juga saya melakukan crawling data dengan Google Map gitu. Saya crawling datanya, kemudian saya konversi formatnya dari, kalau Google Map itu kan KMZ atau KML ya, kemudian saya konversikan ke bentuk SHP file. SHP file itu file yang biasa digunakan dalam ArcGIS ya atau ArcMap itu. Nah, kemudian saya plotkan di lokasi ini. Jadi ini adalah titik-titik lokasi sekolah di Kota Yogyakarta. Oke. Kalau teman-teman lihat, kita belum tahu ya ini polanya. Tadi kan kita perlu menentukan clustering. Clustering itu berdasarkan kedekatan antar sekolah. Kira-kira klasternya itu di mana? Karena pemerintah Kota Yogyakarta itu pengen membuat klaster zonasi untuk sekolah. Jadi zonasi untuk sekolah kan gitu kira-kira seperti itu. Jadi udah kita plotkan gitu. Kemudian ini hasil klasterisasinya. Jadi nanti coba teman-teman klasterisasinya ini menggunakan metode clustering dengan menggunakan distance clustering. Distance clustering. Nanti teman-teman bisa coba cek lah ya bagaimana distance clustering menggunakan ArcGIS itu seperti apa. Jadi ini kalau dilihat ini beberapa perbedaan warna, artinya gini, di sistem itu akan mencari jarak-jarak yang rata-rata gitu, jarak-jarak rata-rata antar ke titik itu, yang kira-kira rata-ratanya yang bersama, kemudian dikelompokkan dalam satu klaster kan gitu, ya dalam satu klaster. Jadi ini kalau dilihat ada beberapa klaster ya. Yang pertama adalah klaster yang dibagi. Kalau lihat ya, di bagian tengah dari barat ke timur ini. Ada satu klaster nih, warna hijau ya. Satu klaster. Kemudian bagian selatan itu ada satu klaster itu di Patehan, ada Gedong Kiwo, ada Suryo Diningrat. Kemudian di bagian atas itu bagian
daerah mana itu? Cokro Diningrat, kemudian Bumijo, Gowongan itu satu klaster, kemudian ada Terban, Kota Baru, ini satu klaster, sampai ke Purwokinanti, ini satu klaster. Kemudian ada klaster yang agak jauh, ini di daerah Karawaru, Pricak, tapi hanya sekolahnya sedikit gitu ya. Kemudian klaster-klaster yang di bagian selatan sebelah mana ini? Selatan sebelah timur ya, selatan sebelah timur. Ini ada klaster-klaster. Jadi ini klaster ini adalah basisnya distance ya, distance itu jarak antar titik-titik sekolah gitu. Ya, warna-warna itu kemarin kalau nggak salah adalah tingkatan sekolah, ada SMA, SMU, ada SD, ada SMP gitu ya. Gitu. Ya ini clusteringnya seperti ini berdasarkan pendekatan. Dari hasil ini kemudian kita buatkan klaster basisnya itu adalah basis kelurahan, gitu ya. Jadi kelihatan ya kalau di sini dari sini kemudian dikonversi ke dalam sini. Tadi saya katakan bagian atas ini kan, atas utara itu satu klaster, kemudian bagian tengah ada bagian tengah, kemudian bagian selatan dan bagian selatan timur kan. Nah ini jadinya seperti ini. Nah kira-kira kemudian digeneralisasi ya, digeneralisasi itu jadinya itu ada 4 klaster ya, 4 klaster utama. Jadi kalau di Yogyakarta dari hasil tadi distance clustering gitu, distance clustering itu kelompok sekolah itu menjadi 4 zona utama. Yang pertama adalah satu itu ada sejumlah 77 sekolah, 11 kecamatan, 11 kelurahan. Kemudian zona 2 itu ada 88 sekolah, terdiri dari 12 kelurahan. Kemudian zona 3 itu ada 32 sekolah, 6 kelurahan, dan zona 4 ini ada 60 sekolah. Ini ada terdiri dari 9 kelurahan. Jadi ini sebenarnya dulu kan ada sekolah itu kan ada sistem clustering ya. Saya juga nggak tahu bagaimana mereka sistem clusteringnya. Jadi clustering kalau sekolah yang sekarang itu kan modelnya kayaknya radius ya. Kayaknya radius. Nah itu agak repot juga kalau radius ya. Jadi kalau ini basisnya adalah kedekatan antar sekolah kan gitu. Kedekatan antar sekolah. Kira-kira zonasinya itu seperti ini di Yogyakarta hasil distance clusteringnya itu kira-kira seperti ini. Ini menggunakan ArcGIS ya. Program. Kemudian kebutuhan identifikasi trust. Jadi kalau kita bicara rute aman selamat sekolah itu yang pertama yang didiskusikan itu adalah anak itu ke sekolah itu sebaiknya menggunakan angkutan umum, ya, menggunakan angkutan umum karena ini kan sekolahnya itu heterogen ya, ada SMA, SMP, SD. Jadi teman-teman yang masih di usia di bawah kepemilikan SIM itu harusnya akan menggunakan angkutan umum. Jadi kemudian kita coba menganalisis kedekatan halte, buffering halte terhadap titik-titik sekolah. Jadi kita punya kita punya data halte Kota Yogyakarta, data halte, titik halte, kemudian daerah-daerah mana saja yang sudah terlayani oleh angkutan publik, angkutan umum artinya dia itu dengan dekat halte, kemudian titik-titik halte itu kita coba plotkan, kita sebarkan secara spasial di kawasan Kota Yogyakarta, kemudian kita lakukan buffering. Buffering itu adalah teknik mencari radius jarak dari satu objek atau entitas tertentu. Jadi kalau objeknya titik, berarti kan jaraknya itu lingkaran ya, bentuknya lingkaran. Artinya radius dari titik itu sebagai sentroidnya atau sebagai titik tengahnya. Nah, kenapa 200? Karena ini basisnya penelitian, basisnya riset. Jadi riset terkait dengan seberapa mau sih orang itu berjalan kaki untuk menuju halte kalau dia mau menggunakan angkutan umum gitu. Ya, kalau di Indonesia itu rata-rata itu adalah di bawah 200 meter. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau sudah di atas 200 meter males ke
kaki untuk menuju ke halte, kemudian dia menggunakan angkutan umum malas gitu ya, atau tidak mau lah ya, rata-rata orang tidak mau. Ya kenapa? Karena kita kan sudah dimanjakan oleh angkutan pribadi ya, seperti sepeda motor, kemudian mobil dan sebagainya. Jadi ini buffering-nya itu 200. Ketika buffering 200 per titik halte, kemudian itu yang warna hijau-hijau itu, bulat-bulat hijau itu adalah buffering, hasil buffering 200 meter dari titik tengah halte. Oke. Jadi kalau dari hasil itu, kemudian teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa titik-titik yang biru, titik biru tua atau apa itu, warna ya biru agak hitam gitu ya. Itu adalah titik-titik sekolah. Jadi terlihat beberapa titik sekolah itu yang tidak berada di dalam lingkaran buffering itu. Buffering halte itu ya. Jadi beberapa titik. Ada yang sudah di dalam buffering, ada yang tidak. Kemudian kita coba hitung nih, ya, coba hitung di klaster 1, di klaster 1 yang bagian atas. 70 dari 76 sekolah itu sudah ada di, jadi ini dioverlaykan teman-teman. Artinya ada teknik overlay di GIS itu, overlay itu di apa? Antar layer itu di apa? Di overlay itu ditumpang susunkan gitu. Kemudian kita bisa menghitung entitas yang berada di layer itu yang masuk dalam layer yang lain gitu ya. Jadi ini hasil overlay di zona 1 kan bagian utara nih, itu teridentifikasi dari 76 tadi sekolah itu sudah 70 yang berada di buffering halte itu. Jadi sekitar 92% lah gitu ya sudah ada. Kemudian di tengah, di zona tengah itu ini agak parah nih, zona tengah itu hanya 49 dari 88 sekolah, artinya sekitar 55%. Jadi 55%. Kemudian di zona 3 itu hanya 37%, jadi 12 dari 32 sekolah. Kemudian di zona yang keempat itu 34 dari 60 sekolah, sekitar 56%, kan gitu. Jadi ini untuk menentukan gimana bagaimana atau gimana untuk menentukan tingkat penggunaan angkutan umum terhadap anak sekolah gitu ya. Jadi bisa di ini ya, hipotesisnya gini, kalau anak-anak itu dari halte itu jauh atau tidak terjangkau dari radius halte 200 meter itu, ya asumsinya dia malas gitu menggunakan angkutan umum. Kalau dia malas menggunakan angkutan umum, artinya dia mungkin menggunakan angkutan pribadi, bisa diantar atau dia bisa menggunakan sepeda motor sendiri gitu ya. Dengan konsekuensi ya adalah kalau anak-anak yang SMP motor ya dia berarti menyalahi aturan gitu dan membahayakan kan gitu. Jadi harapannya tentunya rute aman selamat sekolah tadi dengan penggunaan angkutan umum itu adalah mengurangi risiko-risiko kecelakaan yang akan dialami oleh anak-anak sekolah itu jika mereka menggunakan angkutan pribadi kan gitu ya. Jadi ini kondisinya seperti ini. Jadi kalau di kota Jogja itu ternyata kalau dilihat penggunaan angkutan umum atau sebaran layanan angkutan umum untuk kebutuhan sekolah itu masih banyak beberapa zona yang belum tercakup layanan itu, terutama adalah di zona ketiga tadi hanya sekitar 37%. Jadi ya rata-rata mungkin ya kalau kota Jogja itu mungkin sekitar 40-50% lah ya. Oke, ini buffering halte. Kemudian kita juga identifikasi rute-rute untuk penggunaan sepeda, gitu ya, rute-rute sepeda di masing-masing di masing-masing zona, ya, di masing-masing zona. Jadi gini, kita mempunyai data rute sepeda, jalur-jalur sepeda. Kemudian kita digitasi di peta GIS-nya, kita digitasi, kemudian kita plotkan, kita overlaykan dengan tadi zona tadi, batas zona. Kemudian kita overlaykan lagi, kita analisis lagi,
seberapa sih panjang jalur sepeda di masing-masing zona. Jadi kalau dilihat ini juga per masing-masing zona bisa dilihat nih ya. Zona 1 itu panjang jalan itu hanya yang memiliki rute sepeda itu hanya sekitar 40%. Ya, zona 1. Kemudian zona 2 itu hanya 31%. Zona 3 yang di bagian selatan ini hanya 27%. Kemudian zona keempat itu hanya 24%. Jadi terlihat ya sebenarnya Jogja itu juga tidak begitu ramah dengan pesepeda karena jalur-jalur sepeda itu hanya sekitar berapa itu? Paling tinggi itu 40%, sekitar 40%. Ya. Sisanya itu hanya sekitar 27 gitu kan, 2%. Jadi rute-rute sepeda artinya jalan yang dilengkapi dengan fasilitas atau rute sepeda ya. Ya kalau jalan umumnya sudah oke, tapi jalan-jalan maksudnya jalan yang dilengkapi dengan rute-rute atau penanda rute sepeda gitu ya. Ini kalau dilihat dari rute sepeda itu seperti itu. Kemudian ini untuk identifikasi apa nih? Sirkulasi arus. Jadi ini dengan menggunakan GIS-2 juga gitu ya. Jadi kita survei ke sekolah gitu, survei ke sekolah, kemudian kita tanya asal rumahnya gitu. Jadi survei asal tujuan. Kemudian dari survei asal tujuan ini kita coba plotkan, kita analisis kira-kira ini adalah beberapa jaringan existing yang sering dilewati oleh rute-rute sekolah, rute-rute anak sekolah. Ini yang paling padat, paling padat digunakan untuk rute-rute anak itu pulang atau pergi ke sekolah. Kemudian untuk kita melihat bagaimana potensi keselamatannya, kita plotkan data. Jadi kita mengambil data, punya data dari kepolisian terkait dengan titik-titik rawan kecelakaan atau titik-titik yang sering terjadi kecelakaan. Jadi kita punya data titik-titik lokasi kecelakaan plus jumlahnya plus kondisinya. Kemudian kita coba plotkan nih teman-teman sekalian. Jadi ini kalau ini kecepatan dulu. Jadi rute-rute yang memiliki kecepatan yang tinggi kita plotkan di sini. Kemudian dapat dilihat beberapa jalur yang digunakan anak-anak itu menuju sekolah itu merupakan jalur-jalur dengan kecepatan tinggi. Ya, dengan kecepatan tinggi. Contoh nih yang di sebelah Tugu ini, ya kan bulatnya besar, berarti dia kecepatan kendaraan di sini kecepatannya semakin tinggi. Yang semakin besar itu semakin tinggi. Dan ini merupakan jalur-jalur anak sekolah. Artinya kalau jalur-jalur ini itu tidak dibenahi terkait dengan keamanannya untuk anak sekolah, ini akan membahayakan kan ini. Jadi kita analisis rute-rute yang sering digunakan untuk pulang pergi sekolah, kemudian kita coba overlaykan dengan rute-rute kecepatan kendaraan yang biasa melintas di situ. Kita lihat bahwa beberapa rute yang digunakan untuk anak sekolah itu merupakan rute-rute yang kecepatannya tinggi ya. Ini kita coba cek ini kan. Jadi kalau kemudian diplotkan dengan titik-titik sekolah, ini beberapa lokasi yang harus mendapat perhatian gitu ya. Beberapa lokasi yang mendapat perhatian karena kecepatannya tinggi, kemudian keterpadatan sekolah di daerah situ cukup tinggi juga gitu. Kemudian kalau ini fasilitas sepeda, kemudian lanjut ya. Ini kebutuhan halte tadi sudah oke. Ini apa? Ini ya Ini di zona detail di zona 4 gitu ya, zona 4. Kemudian dari itu kemudian kita bisa identifikasi perlengkapan yang harus digunakan dari hasil tadi, overlay tadi untuk kemudian menentukan prioritasi termasuk perlengkapan rute aman selama sekolah yang harus digunakan. Jadi dari hasil tadi ya beberapa kan berarti perlu penambahan halte gitu. Kemudian kalau
Di situ berdasarkan apa? Basisnya ada kecepatannya tinggi, sementara banyak sekolah di situ, berarti kita harus membuatkan signingnya, markingnya, speed limitnya, perlu flasher enggak, gitu. Perlu portable speed feedback sign enggak, warning and crosswalk perlu enggak, ada penyeberangan ada enggak, pavement marking perlu enggak, dan sebagainya. Nah, itu dari hasil analisis menggunakan GIS, gitu ya. Jadi itu mungkin teman-teman sekalian gambaran salah satu mana GIS itu bisa membantu untuk menganalisis, kalau ini kasusnya adalah menentukan rute aman selamat sekolah termasuk perlengkapannya, gitu ya. Jadi semua tadi itu analisisnya adalah basisnya menggunakan sistem informasi geografis, gitu. Gitu teman-teman sekalian, sudah bisa memberikan gambaran kira-kira seperti itu. Kalau kemarin kan kita bicara air nih, bagaimana menemukan daerah rawan banjir, gitu ya. Kalau ini bagaimana GIS itu bisa digunakan untuk membantu teman-teman transport itu dalam analisis rute aman selama sekolah. Oke, ada yang mau didiskusikan, silahkan. Sudah ngantuk, Mas Bertus ngantuk? Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Mbak Maya ini posisinya di mana, Mbak Maya? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja, kirain di mana. Oke, silakan Mbak Maya. Dari slide yang tadi Bapak ada bagi hasil dari yang ada blok 4-nya. Ada 4 blok kalau nggak salah, Pak. Yang pembagian sekolahnya itu. Itu saya mau tanya aja, Pak. Kenapa hanya dibagi 4 blok, Pak? Kenapa nggak dibagi sesuai dengan blok-blok antara tempat kayak jetis atau tempat nama sekolah? Kenapa nggak bagi kayak gitu, Pak? Cuma bagi 4 gitu. Terima kasih, Pak. Ya, itu jadi gini, kalau itu tadi yang pertama itu basisnya adalah soal kedekatan, ya, kedekatan sekolah. Kedekatan sekolah yang tadi kalau menggunakan distance clustering itu memang ada beberapa blok terbagi menjadi blok utara, tengah, selatan, kemudian selatan timur, gitu ya. Kemudian kenapa 4 blok itu salah satunya adalah permintaan dari teman-teman perhubungan, gitu. Jadi mereka itu tidak pengen membagi blok itu menjadi blok-blok yang sangat-sangat kecil, gitu. Makanya itu kita coba generalisasi, gitu ya. Yang paling memungkinkan itu adalah 4 blok besar itu. Ya, salah satu alasannya karena yaitu juga alasan kebijakan, ya, alasan kebijakan dari teman-teman perhubungan untuk memudahkan pengelolaan sebenarnya, gitu Mbak, ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Yang lain? Ya, Pak Nenjo. Mas Oli. Ini menarik sekali ya, JIS bisa membantu pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Ini yang tadi yang agak menarik, kepadatan sekolah tadi kan memang benar ya Pak, tidak berdasarkan hanya jumlah tapi sama luasannya tadi ya, dibagi luasannya. Yang jadi pertanyaan saya itu dasar-dasar pewarnanya apa Pak? Apakah ada aturannya atau gradasinya apa itu enggak? Itu aja sih. Oke. Kalau pewarnaan gini Mas Oli, itu sebenarnya bisa belajar soal itu kalau kita bicara soal simbolisasi, ya, simbolisasi. Itu sebenarnya ada ilmunya, namanya kartografi. Ya, kartografi. Jadi kartografi itu adalah ilmu membuat peta. Ya, ilmu membuat peta salah satu adalah bagaimana kita membuat simbol yang persepsi orang itu bisa sama, gitu. Contoh itu kenapa menggunakan saya merah sampai hijau. Jadi orang kalau persepsi merah itu kan pasti padat, ya. Nggak mungkin kalau saya hijaunya ini ya, yang di atas kemudian merah di bawah, nggak mungkin. Itu salah satu teknik kartografi. Jadi kalau merah ke hijau itu mesti merahnya yang padat ya. Jadi itu salah satu teknik namanya kartografi Mas Oli. Nanti mungkin Mas Oli bisa belajar ilmu kartografi, gitu ya.
Gitu. Walaupun tidak ada standarisasi gini Mas Oli, tidak ada standarisasi merah hijau, tidak ada sebenarnya. Ya bisa saja namanya hitam ke grey gitu, boleh. Tapi sense apa? Sense membuat simbol itu harus apa? Harus bisa berlaku umum gitu. Gitu. Makasih, Ya. Pak. Okay. Ya kalau di air kan laut langsung nanti biru, Pak, nggak hitam. Ya semakin dalam semakin biru toh, biru tua kan, gitu kan. Semakin biru muda itu semakin dangkal kan, itu harusnya gitu ya Mas Joli. Jadi jangan sampai kebalik tuh, nanti yang biru tua itu yang dangkal, yang biru muda itu yang dalam tuh, itu kan sebenarnya kartografi kan, itu teknik kartografi. Bagaimana seni membuat membuat peta. Contoh namanya jalan ya, jalan itu kan ada hierarkinya. Jalan itu ada hierarkinya. Kalau teman-teman yang arteri, kolektor lokal gitu kan. Ya kalau arteri itu ya warnanya merah tua agak tebel kan gitu. Kalau kolektor itu ya agak tipis sedikit gitu ya. Kemudian kalau lokal itu ya merah muda tipis gitu kan gitu. Jangan sampai kebalik kan gitu. Itu jadi ingat nih Pak Nindyo, kalau yang untuk jalan itu kan yang besar kan lebih lebar Pak ya. Kalau di GIS kan satu line itu mewakili satu informasi ya. Ya. Jadi misalnya jalan yang besar sama jalan yang kecil harusnya kan beda Pak ya. Betul. Yeah. Itu penggambarannya apakah jalannya jadi 2 garis atau satu garis yang besar kayak di atas? Gambarnya tetap satu garis Mas Ori. Oh ya. Gambarnya satu garis, tapi simbolnya yang ukuran simbolnya yang berbeda. Tapi kalau gambarnya tetap satu garis. Tapi kalau kita mau detailkan, ini terkait dengan nanti kalau teman-teman transport itu terkait dengan modeling transport ya. Yang penting intinya gini, kalau di GIS itu satu entitas itu harus satu objek, gitu. Jadi gini ya, kalau kita bicara maunya kita bicara sungai dulu lah. Sungai itu kalau di zoom, itu kan ada batas kanan kiri mas. Ya tahu sempadan sungai. Kalau di GIS tidak boleh membuat sungai itu 2 garis, nggak boleh. Walaupun lebarnya 100 meter, dengan lebarnya 10 meter, itu sama-sama satu garis. Terus bagaimana untuk mengidentifikasi itu yang 100, itu yang 10? Di atributnya, Mas. Gitu. Jadi garis itu ada atributnya, toh? Ada ditambahkan atribut, yang satu atributnya itu 100 meter, satu atributnya 10 meter, gitu Mas. Yang membedakan itu atributnya, gitu. Ya kayak kita manusia lah, Mas. Sama-sama ya, saya manusia, teman-teman sekalian manusia. Yang membedakan itu apa sih sebenarnya? Kita dengan kita isi dompetnya, toh Mas, KTP-nya kan, ada namanya, ada tanggal lahirnya, kan itu sebenarnya sama-sama manusia, tapi atributnya berbeda. Makanya kita jadi entitasnya satu, sama-sama manusia, tapi atributnya berbeda. Gitu. Tapi kalau di transport, ini untuk teman-teman transport nih, contoh ada jalan ring road, Mas. Ring road utara gitu. Kalau di Jogja ring road ya. Ring road itu bisa menjadi 4 entitas, Mas. Kenapa? Karena ada dividernya. Ya, ada dividernya, jalur lambat yang sebelah kiri, kemudian jalur cepat sebelah kiri, ada jalur cepat sebelah kanan, ada jalur lambat sebelah kanan, kan gitu. Itu bisa jadi 4 entitas kalau posisinya seperti itu. Gitu. Nah, itu karena ada dividernya. Kalau tidak ada dividernya, itu jadi satu entitas, kan gitu. Nah, gitu itu tergantung sebenarnya nanti tergantung keperluan dari pemodelannya atau perencanaannya gitu. Oke. Jadi nanti kalau mamanya kita mau membuat GIS nih Mas. Jadi contoh namanya teman-teman yang sumber daya air. Ada data untuk dibuat GIS itu data sungai. Kalau data sungai itu garisnya 2 kanan kiri, itu nggak laku, itu di GIS nggak laku kan gitu. Itu dia harus senternya gitu ya, jadi nggak laku kalau 2 di AutoCAD, kemudian AutoCAD gambar AutoCAD gitu, gambar AutoCAD badan sungai atau row-nya sungai itu, kalau di GIS kan nggak bisa gitu. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan?
Pak Nindyo. Ya, oke, Mas Tuan. Tadi identifikasi rute perjalanan tadi kayaknya ada identifikasi permukiman ya, itu fungsinya untuk apa ya? Nah, jadi gini, identifikasi pemukiman itu kan sebenarnya gini, kalau RAS itu, kalau tadi bicara soal rute aman selama sekolah. Jadi yang pertama itu sebenarnya identifikasi permukiman itu adalah untuk identifikasi asal mereka, Mas, asal mereka berangkat, gitu. Ya, kan perlu kita tahu nih, asal mereka berangkat, kemudian tujuannya kemana, kan gitu. Nah, nanti dari asal itu kita identifikasi salah satunya adalah dari komplek pemukiman. Walaupun saya juga sering cerita nih di teman-teman di transport, kalau kasus di Indonesia itu agak sulit gitu, agak sulit. Kenapa? Karena apa? Land use kita itu kan mix, ya. Land use kita itu mix. Ada yang CBD campur perumahan, ada pokoknya apa? Land use kita itu mix banget lah pokoknya ya. Jadi pokoknya usaha neng kono rumahnya di situ kan gitu. Kalau di luar negeri kan enggak ada. Ya, negara-negara maju itu kan enggak ada. Ya, itu memang salah satu tantangan, Mas Duan, salah satu tantangan. Kalau kita membuat metrik asal tujuan di Indonesia itu memang yang menjadi pertanyaan besar itu selalu soal zonasi. Soal zonasi asal, zonasi tujuannya susah gitu. Karena kadang banyak kita itu yang zonasi asal, zonasi tujuannya itu ya di zona itu gitu. Pergerakan di dalam zona. Termasuk RAS itu, ya termasuk RAS itu kan, jadi RAS itu kalau itu yang tadi yang saya sampaikan itu kan sebenarnya kejadiannya itu kemudian saya bagi dua, tuh Pak Duan, saya bagi dua. Ada teman-teman anak sekolah itu yang dia bergerak hanya di dalam zona. Ya, di dalam bergerak zona itu memang saya buang gitu karena bahwa dia ya bergerak di zona itu gitu. Kemudian kemudian muncul rute-rute yang merah tadi itu adalah hasil dari survei asal tujuan teman-teman anak-anak sekolah yang berasal dari luar zona gitu ya, dari zona. Kemudian saya cari source spotnya dari zona asal mereka itu, saya cari rute terbaiknya mana, nah itu ketemu di situ, gitu. Nah kira-kira seperti itu, ya manfaatnya kira-kira seperti itu. Oke, gitu, Pak Tuan. Iya, Pak. Ya, pokoknya nanti memang GIS itu harus harus pengalamannya harus agak tinggi ya. Jadi harus pengalamannya agak tinggi. Ya pengalaman itu kan ya akumulasi. Makanya orang itu selalu bilang kan pengalaman itu mahal harganya. Ya karena prosesnya lama. Gitu Pak. Ya itu karena prosesnya lama. Makanya orang yang pengalamannya semakin tinggi itu biasanya gajinya semakin besar kan gitu. Karena proses untuk mendapatkan pengalaman itu nggak bisa instan. Semuanya nggak bisa instan. Ya kenapa orang semakin tua? Nah, bukan semakin tua. Ya. Semakin tua itu konotasinya jelek. Semakin matang, itu ya gajinya semakin tinggi. Karena proses akumulasi pengalaman sebenarnya. Oke. Karena ilmu atau pengalaman itu tidak bisa otak itu bukan kayak bukan kayak ember atau bak mandi kemudian bisa langsung diisi langsung penuh gitu, nggak bisa otak itu kalau diisi langsung penuh jeblok Pak otaknya gitu. Jadi otak itu ngisinya itu sedikit-sedikit gitu ya, ngisinya itu. Coba sama ini pengalaman juga, saya juga pengalaman otak itu, ini pengalaman pribadi saya. Otak itu luar biasa gini, ternyata remembering itu mengingat itu ada satu jeda masa ingatan itu, atau kalau kita menghafal sesuatu itu ada satu jeda proses ingatan itu mengendap yang kita jadi lupa Pak. Jadi proses itu mengendap jadi lupa. Kemudian kalau sudah mengendap, nggak tahu saya prosesnya seperti apa, kemudian beberapa saat itu kita bisa jadi ingat memorinya itu hampir permanen gitu. Jadi gini,
Saya itu kan termasuk orang yang ini saya itu termasuk orang yang senang menghafal terutama menghafal ya, saya sedang berproses menghafal Quran pelan-pelan gitu. Ya. Jadi gini, kalau proses menghafal Quran itu ternyata gini, Pak. Bacakan berulang-ulang tuh, dibaca berulang-ulang tuh. Sudah hafal loh, sudah hafal satu-satu sudah hafal. Nanti ada proses lupa dulu, Pak. Jadi ada beberapa proses lupa, itu ternyata mengendapkan ke memori yang paling dalam. Jadi begitu sudah mengendap di memori yang paling dalam, nanti akan muncul lagi ingatan itu, gitu. Tapi sifatnya jadi lebih permanen gitu. Itu proses otak itu ternyata gitu. Itu saya menikmati. Oh ternyata gini. Jadi ada proses lupa dulu gitu. Maksudnya sudah ingat nih Pak, sudah ingat gitu. Terus nanti beberapa saat itu ada proses lupa dulu, mengendap dulu gitu. Kemudian dia mungkin masuk dulu ya ke bagian memori yang yang deep memory gitu ya. Deep memory, kalau sudah masuk deep memory itu, nah itu baru ya itu persis seperti proses Pak sebenarnya learning pengalaman pembelajaran. Ya learning, pengalaman pembelajaran itu kira-kira seperti itu. Ya tapi Pak, jangan takut ya, namanya otak itu kalau diisi terus itu nggak akan penuh. Ya itu juga otak itu juga nggak kayak ember itu, Mas Oli, nggak kayak ember. Kalau ember itu diisi bisa penuh ya, otak itu diisi terus nggak akan penuh. Bang terus Pak ya. Iya. Terutama saat sholat itu iya. Ingatannya banyak Pak kalau pas saat sholat. Wah itu jinnya. Jadi itu ya, Mas Arif itu juga belajar itu ternyata tidak Pak, tidak bikin otak penuh gitu. Bahaya ya kalau otak itu bisa penuh kan. Itu kayak ember diisi penuh itu bahaya. Kalau penuh ntar luber. Luber. Gimana? Ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi pokoknya biar teman-teman tuh bisa nanti, saya kan akan cerita ini ya banyak kemarin soal sumber daya air, hari ini transportasi, besok saya akan cerita apa lagi ya yang bisa memberikan bayangan bahwa GIS itu bisa untuk melakukan banyak hal gitu teman-teman. Itu ya. Iya, kalau dilihat bagus Pak. Terus pertama memang kayaknya susah, tapi setelah kita coba itu enak ya, gampang. Yang penting pengalamannya Pak. Iya betul. Nanti kalau soal mau belajar dikit-dikit cari di YouTube bisa gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini Mas Berto sudah kemalaman, ini sudah jam berapa Mas? Setengah 10 Pak ya di sana. Oh, setengah 10. Jam setengah 10 Pak. Oh ya, ini teman-teman siapa ya yang baru ya? Mbak Maya, kemudian Mas siapa ini? Mbak Galaxy Tabs ini siapa ya? John Durego Pak, sama Sonia. Siapa Mbak yang Galaxy Tab ini siapa namanya? John Durego sama Sonia Pak. Oh Sonia. Sonia posisi di mana Sonia? Belum di unmute dulu. Di unmute dulu Sonia. Oh ya Pak, sebentar Pak. Suaranya nggak kedengaran. Jurego. Di situ jaringan juga Pak. Sebentar Pak saya coba tanya. Oh dia nggak di Jogja ya Mbak Maya? Ya, kalau mereka berdua di Timor Leste Pak. Ini ada suaranya Pak. Oh ya. Maaf Pak, jaringan agak susah. Oke. Luar biasa ini ya. Antar negara. Mas Melkiades. Mas Melkiades. Sisi di mana Mas Melkiades? Saya di Surabaya Pak. Surabaya. Ya oke ya. Ya yang penting semua dalam kondisi sehat. Ya sampai kita harus bisa ketemu onset ini ya. Biar saling mengenal onset gitu.
Karena biasanya muka onsite dengan muka online itu agak berbeda. Ya, muka onsite sama muka online itu agak berbeda gitu. Ya. Ya, semoga kita dikasih kesempatan untuk bisa suatu saat bisa onsite. Oke, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, saya pikir malam hari ini kita cukupkan. Mohon teman-teman tetap selalu present sesuai dengan jadwalnya ya, sesuai dengan jadwalnya di channel learning. Jadi jangan sampai miss di presensi. Kemudian kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan saya bisa WA atau bisa kontak ke admin di Magister. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Semoga selalu sehat ya. Semangat. Terima kasih, Pak. Oke, izin saya tutup meetingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.